Seringkali saya baca komentar yang mengkritik Kiai Haji Imaduddin. Ini Kiai Imad ini ceramah di mana-mana kok itu saja sih? Kok Ba'alawi batal lah, Ba'alawi buruk lah, ini itu. Kenapa nggak pernah bicara yang lain? Misalnya fikih lah atau apa? Jangan-jangan ilmunya cuma masalah itu, nggak menguasai ilmu yang lain. Oh enggak, saudara-saudara, nggak gitu. Saya walaupun kontra dengan Kiai Imad, nggak lalu mengatakan begitu. Kiai Imad itu ada banyak kitabnya, segala Sarah Alfiyah, segala gitu ya. Artinya nggak mungkin ilmunya cuma masalah nasab ini. Lalu kenapa kira-kira Kiai Imad itu ceramah di panggung-panggung manapun itu isinya sama? Mesti ada Ba'alawi batal, fakih muqaddam fiktif, menjajah pribumi dan sebagainya. Untuk menjawab ini, ya sederhana saja Pak. Kalau ada orang memang terkenal sebagai penyanyi, maka dia akan bernyanyi dimanapun. Artinya sebelum ada isu nasab, sebelum Kiai Imad ini membatalkan nasab Ba'alawi, kan nggak terkenal. Ya manggung mungkin, tapi kan tidak sampai lintas gitu, nggak sampai ke Jawa Timur segala. Ketika mulai terkenal kan judulnya memang itu, membatalkan nasab Ba'alawi. Ya konsisten Pak. Ya harus begitu ya, sama dengan sales Oppo lah. Ya akan mempromosikan Oppo Pak. Jangan tiba-tiba sales Oppo tiba-tiba mempromosikan Samsung. Wah digebukin itu, nggak sesuai SOP. Jadi sudah sesuai SOP. Jadi kemanapun Kiai Imad bicara, ya itu yang dibicarakan, nggak akan jauh-jauh. Kenapa? Karena yang ngundang pun ya memang itu maunya. Dan yang diundang pun yang memang diharapkan untuk bicara itu gitu. Jadi dimanapun Kiai Imad bicara tidak akan lepas dari situ. Itu namanya konsisten. Sama dengan kalau Anda ngundang penyanyi, ya mesti untuk nyanyi toh. Yang ngundang pembatal Ba'alawi ya memang untuk membatalkan Ba'alawi, kan apalagi. Jadi ini konsistensi ya. Dan itu berarti di bagian itu normal gitu ya. Ini nggak butuh kaidah ilmu lah. Semua orang tahu. Kamu panggil tukang pijit ya mijit Pak. Masa panggil tukang pijit tiba-tiba dia menari? Ya repot. Manggil tukang listrik ya memang membetulin listrik. Dimanapun tukang listrik tampil ya memang untuk membetulin listrik gitu. Saya nggak bicara nilai ya, tapi bicara fenomena ya. Keadaannya memang seperti itu. Kamu panggil tukang pipa, kamu panggil tukang urut, ya memang dipanggilnya untuk ngurut, ya datang dia ngurut. Ya kamu panggilnya Kiai Imad untuk bicara tentang Ba'alawi, ya isinya begitu. Apalagi yang mau dibicarakan. Jadi tetap saja sesuai ya, sesuai. Ini kan sederhana sekali. Kamu panggil kiai misalnya untuk berceramah, di mana memang dia judulnya itu ceramah agama, ya dia dipanggil ceramah agama. Ceramah segalanya. Panggil UAS misalnya, panggil UA misalnya, atau siapa gitu. Ya mesti di situ dia manggungnya itu ceramah. Ya karena memang dikenalnya sebagai penceramah. Mulai terkenal pun karena berceramah. Ya Kiai Imad mulai terkenal karena apa? Ya kan karena batalin nasab Ba'alawi itu. Sebelumnya punya kitab puluhan, ada kita tahu kitab itu. Ada gitu yang tahu gitu. Kiai Imad punya kitab Sarah Alfiyah itu kan nggak ada yang tahu gitu. Nggak tahu dikaji di mana itu kitabnya. Kiai Imad punya kitab macam-macam kan nggak ada yang tahu juga. Kita tahunya Kiai Imad yang ngebatalin nasab. Maka berarti Kiai Imad ini kalau misalnya membatalkan nasab itu dianggap satu profesi, oh berarti Kiai Imad ini sudah ambil profesi itu. Ya penyanyi lah atau penari balet lah atau apa. Ya setiap diundang ya memang itu kerjaannya. Jadi ini nggak aneh bagi saya. Setiap manggung dimanapun ya memang itu sudah. Mau dimanapun, mau siang, mau malam, mau di Lampung, di Jawa, di Jakarta, di mana. Ya selalu begitu, akan begitu, nggak akan jauh-jauh dari situ. Itu berarti Kiai Imad konsisten. Saya kan diundang memang untuk berceramah masalah ini. Kan gitu Pak ya. Bicara masalah bagaimana Ba'alawi ini penjajah lah atau palsu lah mereka. Dan dikembangkan ya, dikembangkan itu maksudnya mungkin awalnya nasabnya batal, lalu mulai juga ditakut-takuti. Nanti kamu matinya su'ul khotimah kalau masih mengatakan Ba'alawi itu riah Nabi. Lalu diisi dengan mengkritik orang-orang yang masih membela Ba'alawi. Oh semuanya seperti itu, konsisten. Pokoknya Ba'alawi batal, itu headline-nya. Itu adalah
big thingnya, sesuatu yang paling besar dari Kiai Imad ini. Dan memang dari situ naiknya. Jangan ada dusta di antara kita lah. Ya. Sebelum ini kan nggak ada yang tahu. Ya ada yang tahu, tapi apa ya seperti sekarang kan tidak. Artinya eskalasi popularitasnya itu kan naik melesat dari sini. Ya. Walaupun terkadang memang ada transisi, tapi konsisten kepada di poin apa dia naik gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang penyanyi awalnya ya, nyanyi nggak laku ya, atau lawaknya nggak laku ya, kecil skopnya, tiba-tiba sekali dia ceramah kok enak, dia mulai naik dari panggung ceramah, akhirnya kemana-mana dia ceramah, nggak nyanyi lagi gitu. Artinya awalnya mungkin ada dalam suatu keadaan ya ceramah biasa-biasa saja tentang agama, tapi nggak naik di situ, tiba-tiba ngebetalin nasabah Balawi naik. Nah ya dari situ ya sudah, itu aja yang dipakai terus. Jadi itu sudah menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan. Di mana Kiai Imad ceramah ya mestinya itu isinya. Balawi batal, Balawi fiktif, Balawi begini, Balawi begitu ya. Kalau nggak ada itu ya, ini seperti pasangan yang hilang gitu. Nanti yang denger, yang datang juga kecewa. Ini kan kita memangnya orang datang Kiai Imad ceramah mau dengerin ilmu apa? Orang mereka tahunya ini tukang batalin nasabah Balawi, ya mesti mereka ingin dengar masalah itu. Kan gitu-gitu aja sih. Jadi nggak ada yang salah dalam masalah ini. Ini sesuai dengan kondisi gitu. Ini dipakai oleh semua orang. Jadi di poin apa dia dapat nama, di bagian apa dia naik namanya, maka semakin dia naik, dia tidak akan pernah melangkah dari poin itu. Walaupun poin itu mungkin kontradiktif atau mungkin tidak sama dengan sebelumnya. Sebelumnya kan orang FPI muji-muji Habib Rizik, bahkan buat sholawat atau apa itu pujian ya bahasanya, bahkan macam-macam lah. Nah, tiba-tiba mungkin di situ nggak naik. Bahkan sebagai orang Basul Masail juga kita nggak pernah dengar lihat Kiai Imad Basul Masail. Tiba-tiba katanya orang Basul Masail itu pun nggak naik masalah itu. Jadi nggak pernah kita dengar juga, kita baru tahunya setelah tahu ada batal nasabah Balawi, baru muncul ada nama Kiai Imad, baru muncul dia orang lembaga Basul Masail. Tapi kita juga tidak pernah lihat videonya Kiai Imad Basul Masail, ya bukan tidak ada ya. Ya wallahu alam ada mungkin, tapi kita tidak pernah lihat saja ya. Yang kita lihat ya teriak-teriak Balawi batal, 3 hari 3 malam, walau aftal muftun, fiktif semua, 12 pertanyaan, rungkat, itu aja. Berdusta atas nama Nabi, Mufti Yaman, ya yang begitu-begitulah ya. Jadi naik namanya, dan Kiai Imad pinter ya. Cara brandingnya pinter. Jadi dia lihat kalau yang nanggapi itu orang-orang top ditanggapi, kalau enggak diabaikan gitu. Itu namanya seni ya. Seni bagaimana kalau nyantol itu memang harus kepada orang besar gitu. Ya kalau saya kan YouTuber ya, saya nyantol ke Kiai Imad lah, Kiai Imad nyantol ke isu nasab ya. Jadi saling cantol mencantol ya. Dan kamu juga jangan protes kalau konten saya isinya kok ngeritik Kiai Imad aja, karena sepanjang saya buat konten yang naik ya ini sederhana toh. Jadi saya bukan bela Kiai Imad sebetulnya, saya menjelaskan pola pikir yang standar-standar saja gitu. Sebelumnya kita bahas Salafi Wahabi tidak naik, bicara ini naik. Walaupun ya nggak naik-naik juga sih. Cuma lumayan lah ya. Jadi begitu ya. Jadi semuanya konsisten ya. Saya kan fair toh. Saya tidak hanya bicara ini Kiai Imad ya. Saya juga seperti itu. Naiknya di bagian ngeritik Kiai Imad ya saya kritik Kiai Imad terus. Kiai Imad naiknya di bagian ngebatalin nasab ya terus ngebatalin nasab. Jadi seperti itu, sesederhana itu ya. Jadi nggak ada yang aneh lah masalah itu ya. Jadi sampai kapanpun sales combro ya akan jualan combro dimanapun gitu. Diundang memang untuk jual combro gitu. Diundang memang untuk mempromosikan combro gitu. Ya sales spaghetti sama. Jadi kita tidak bicara masalah combronya. Jadi kamu fokus jangan bicara combro. Bukan itu yang mau disamakan. Tapi konsistensi seseorang yang memang tupoksinya untuk itu. Apalagi tadi ada orang yang memang tiba-tiba berubah, yang sebelumnya mungkin jadi artis nggak naik, tiba-tiba jadi penceramah naik, jadi penceramah. Atau orang yang awalnya mungkin ya jadi penceramah di kampung nggak naik-naik, tiba-tiba dia punya tema naik, ya ini dia ke situ temanya ya. Kira-kira akan begitu ya. Dan itu dipakai semua orang, jadi nggak ada yang aneh ya. Ini hal yang wajar-wajar saja. Dan sampai kapanpun sepertinya Kiai Imad akan seperti ini.
ceramah dimanapun ya seperti itu. Dan kayaknya Abah Alawinya udah masa bodoh kayaknya ya. Udah nggak pernah ada lagi tuh tanggapan dari Habib-Habibnya, udah malas mungkin ya. Ya wallahu a'lam. Mungkin dihukumi rufi al-qalam atau bagaimana. Allahumma tina